Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Rofiah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya sudah berada di Pondok Pesantren Modern Al-Muqaddas, dan di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang berasal dari Pondok Pesantren Modern Al-Muqaddas, yang dimana beliau sebagai guru serta pengurus tetap di Pondok Pesantren Modern Al-Muqaddas. Oke teman-teman, sekarang saya bersama narasumber saya yaitu Ustazah Sela Arsyarahma sebagai guru serta pengurus pondok tetap di Pondok Pesantren Modern Al-Muqaddas. Baik Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sini langsung saja ya Ustazah, untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai pondok modern ini yang diterapkan oleh para santri di Pondok Pesantren Modern Al-Muqaddas ini, bagaimana sih untuk menerapkan di dalam jiwa santri mengenai jiwa-jiwa kemodernannya? Jadi karena di sini kan mau di Pondok Pesantren Al-Muqaddas modern ya, pondok modern berbeda dengan pondok-pondok salaf gitu. Jadi mereka itu ditetapkan, kami tetapkan atau kami ajarkan kepada mereka itu sifat-sifat modern. Modern di sini dalam hal bukan yang ngikutin tren atau ngikutin kayak gaya modis gitu, enggak. Tapi dalam perilaku mereka, perilakunya seperti apa sih? Perilakunya kayak dari kepemimpinannya, terus karakternya, karakter mereka gitu. Terus juga mungkin dalam berpakaian, tapi berpakaian ini dalam artian bukan yang modis, terus bukan yang mewah-mewah, branded gitu. Tapi dalam mungkin mereka berpakaian dengan rapi, dengan sopan, dan juga mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah juga, ditetapkan syariat dan ditetapkan oleh pondok ini juga. Kemodernannya mungkin itu sih. Oh begitu. Untuk pelajaran-pelajaran yang dipelajari itu kira-kira apa aja? Pelajaran-pelajarannya itu banyak sekali ya, tentunya di pondok ini dari pelajaran materi-materi mereka, dari materi yang umum, materi umum di luar kayak IPA, IPS dan sebagainya. Terus juga ada materi dari pondoknya, kita mengajarkan mereka juga kayak bahasa Arab, terus bahasa Inggris, terus ya mantik dan lain sebagainya dari pelajaran pondoknya. Terus juga mungkin mereka memberi materi, bukan di kelas doang, pelajaran yang mereka ambil gitu, mungkin dari luar kelas seperti dari ekstrakurikuler, terus dari kayak misalkan kumpulan-kumpulan. Terus mereka juga bisa ngambil pelajaran dari teman-teman mereka, dari lingkungan mereka, karena apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu adalah semuanya pelajaran. Oh begitu. Kemudian mengenai tadi sudah disinggung tentang ekstrakurikuler, kira-kira apa saja yang diadakannya ekstrakurikuler di pondok ini? Ekstrakurikulernya tentu banyak ya. Salah satunya, bukan salah satunya, diantaranya yaitu ada hadro, terus ada silat, akrobat, terus marching band, terus ada markas kitabah, markas kitabah itu sama markas hot ya, terus markas tahfidz, terus lab bahasa, lab komputer, pramuka, dan masih banyak lagi. Untuk jadwal tentang ekstrakurikuler dan pembelajaran di kelas itu apakah tidak berpengaruh untuk santrinya? Alhamdulillah, karena kita juga bisa menetapkan jadwal-jadwalnya itu nggak saling bentrok-bentrok. Jadi dari mungkin ada yang ekstrakurikulernya di pagi hari sebelum mereka masuk kelas, sebelum jam 7 gitu, jam 6 setelah mereka ikut mufradat, terus habis itu mereka masuk kelas. Udah masuk kelas itu kegiatan belajar mengajar itu tidak ada yang boleh diganggu gitu, kecuali hal-hal penting. Terus juga mungkin ekstrakurikulernya kita kita tempatkan di setelah asar, setelah mereka selesai belajar, setelah mereka selesai sekolah dan sholat asar, baru mereka mulai ekstrakurikuler. Oh seperti itu. Kalau di sini kan termasuk pondok ya, jadi apakah ada peraturan yang wajib untuk santrinya? Tentunya, pastinya, karena ya buat mendisiplinkan mereka ya, peraturannya itu banyak, sebenarnya banyak sekali, bukan banyak sekali ya, memang banyak, karena adanya peraturan itu karena ada yang melanggar, jadilah dibuat aturan. Nah, peraturannya itu yang paling menonjol di pondok ini yaitu ada dua peraturan bahasa sama kedisiplinan. Dari bahasa itu ya seperti biasa, mungkin mereka tidak boleh berbahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya, hanya boleh menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris saja.
ringan-ringan seperti itu, telat ke kelas atau tidak sholat di masjid gitu, dan lain-lainnya pasti banyak sekali. Kalau misalkan untuk kendala-kendala di diri santri itu kira-kira seperti apa ya untuk menghadapi santri-santri yang kemungkinan berbeda-beda dong. Mungkin kendala di diri santrinya itu ya, itu mereka itu banyak mengantuk ketika belajar, tidur sehingga tidak mendengarkan gurunya. Terus ya mungkin karena ini namanya juga anak-anak ya, jadi mereka itu perlu diingatkan dan perlu diajarkan tentunya. Jadi ya hal-hal biasa, tidak yang menyangkut ya pembunuhan atau apa, enggak. Kendala-kendalanya pasti mereka itu tadi susah, gampang tidur, gampang ngantuk, terus kalau suka telat, terus ya kelakuan seperti anak-anak di bawah usia yang mungkin mereka, karena di sini kan kita nggak megang HP, nggak megang laptop, jadi mereka bosen kan, nggak mungkin perilakunya aneh-aneh jadinya gitu. Kendalanya itu. Untuk tujuan dibangunnya pondok pesantren Al-Muqaddas ini yang berbeda dari sekolah-sekolah pada umumnya, itu kira-kira tujuan untuk para santri kedepannya itu bagaimana? Tujuan lebih generalnya ya, yaitu adalah untuk dakwah. Dakwah ini kita memberikan mereka bekal untuk mereka berdakwah kepada umat, tentunya kepada ya di sekitaran mereka, teman-temannya, terus di kampungnya gitu, memberi mereka bekal untuk mereka bisa berdakwah dalam yaitu berdakwahnya dengan mungkin mereka bisa ya dengan ceramah atau dengan bersosialisasi ataupun apa-apa yang lain gitu. Terus juga ada ya, karena yang seperti yang ditetapkan dalam motto pondok ya, yaitu tujuannya agar mereka tuh bisa berakhlak karimah, terus dewasa gitu, berpikiran luas, berpengetahuan yang luas gitu, seperti itu. Kemudian dari pandangan antum sendiri yang sebagai guru di sini, yang melihat santri-santri dan pondoknya berkembang itu bagaimana menurut pandangan antum? Alhamdulillah ya, karena kami di sini sebagai guru dan yang mendampingi mereka, jadi kita tahu tumbuh kembangnya mereka gitu. Alhamdulillah mereka itu luar biasa sekali ya, bukan hanya perilakunya yang nyeleneh, suka bercanda, tapi di sisi lain mereka juga ada yang bisa ya kreatif sekali, juga mungkin mereka nggak jago di akademik tapi jago di non akademiknya, seperti ekstrakurikuler kayak misalkan akrobat gitu, yang mungkin di kelasnya dia ngantuk, dia nggak bisa jawab pertanyaan atau nilainya rendah gitu, tapi ketika di luar kelas gitu dia menunjukkan bakatnya dia, seperti mungkin di hadrohnya suaranya bagus, terus dia bisa main bola gitu kan jarang-jarang ya, maksudnya nggak semua orang semua laki-laki itu bisa main bola dengan benar gitu kan. Kalau misalkan ada beberapa santri yang melihat wawancara ini gitu, apa sih doa antum dan atau pesan untuk para santri, dan bagaimana doa antum untuk pondok ini ke depannya? Untuk pesan kepada para santri ya, mungkin teruslah berkembang, terus jadilah yang bermanfaat untuk umat dan untuk negara ini, terus jadilah orang yang bisa mengeksplor dunia ini dan bisa membedakan yang mana yang benar dan yang salah. Dan harapannya untuk pondok ini semoga tetap istiqomah, terus tetap berjaya dan dilindungi Allah SWT. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Ustazah, dan cukup sekian wawancara yang telah berjalan sampai titik ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Baik teman-teman, sekian wawancara yang telah saya lakukan bersama narasumber saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.